menyampaikan bahwa sampai pada saat ini sudah terdata sebanyak 170 teman-teman media dan mungkin akan bertambah lagi 1-2 yang belum sempat terdata, tetapi kami mencoba untuk menjangkau teman-teman media yang belum terdata di database media di Kota Kupang. Kita tahu bersama bahwa pandemi yang sudah berjalan sudah terjadi sejak bulan Maret ini berdampak kepada semua golongan, tidak terkecuali teman-teman media. Dan pada saat yang sama, media juga punya peran yang luar biasa. Media punya peran yang sangat strategis terhadap pembangunan yang terjadi di Kota Kupang. Oleh sebab itu, media ini bagi kami di bagian humas dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan adalah mitra yang harusnya bersama-sama mengawal pembangunan di kota ini sesuai dengan peran kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu, pentahelix yang selama ini kita gadang-gadang, yang salah satunya ada unsur media di dalamnya, seharusnya bergandengan tangan, bersatu hati untuk bersama-sama membangun kota ini. Dan oleh sebab itu, Pak Wali Kota yang kami hormati dan kami banggakan, kegiatan pada pagi hari ini merupakan pergumulan panjang dari kami di bagian protokol dan komunikasi pimpinan, dan juga atas usul dari beberapa senior media, senior wartawan, teman-teman wartawan, dan juga atas inisiatif dari senior-senior kami. Di sini ada Bapak Win yang mencoba untuk berdiskusi kira-kira apa metode yang dapat kita bangun untuk bersama-sama kita menjalin silaturahmi. Tentunya kegiatan ini tidak bermaksud apa-apa, tetapi paling tidak sentuhan yang diberikan oleh pemerintah Kota Kupang, perhatian kecil yang diberikan oleh pemerintah Kota Kupang itu dapat dimaknai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita bersama untuk membangun kota ini, sekali lagi dari peran kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini Bapak Wali Kota, sekali lagi kami sampaikan ada 170 teman-teman media yang akan menerima bantuan atau sentuhan kasih dari pemerintah kota, dan kami harapkan walaupun bantuan ini tidak mungkin menjawab pergumulan kita semua, tetapi paling tidak turut memberikan andil untuk bagaimana kita bersama-sama ke depan bergandengan tangan untuk mengawal Bapak Wali Kota Kupang, mengawal pembangunan di pemerintah Kota Kupang, untuk memberikan masukan-masukan konstruktif terhadap upaya-upaya pembangunan yang saya sampaikan tadi. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota lewat Bapak Kadis Sosial yang berkenan untuk memberikan perhatian, memberikan bantuan, dan turut hadir dalam pemberian bantuan pada pagi hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bapak Wali Kota Kupang, terima kasih banyak. Dan untuk rekan-rekan media yang hadir, terima kasih banyak. Kami terus berharap kawal kami, berikan masukan, berikan koreksi yang konstruktif untuk kita bersama-sama mengawal pembangunan di Kota Kupang. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kupang, Pak Kabak Protokol, dan teman-teman, Bapak Ibu media, awak media sebagai calon penerima bantuan hari ini, Bapak yang hadir, Ibu yang hadir, izinkan saya melaporkan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota pada waktu yang lalu kepada kami, ketika ada usulan seperti penyampaian dari Pak Kabak tadi terhadap
ketika waktu itu Bapak Wali Kota kami menerima, kami mohon petunjuk dan kami melakukan tugas kami karena kami di dinas sosial sebagai yang mengelola bantuan sosial yang ada, baik yang reguler maupun yang dampak COVID. Kami tentu melihat regulasi yang ada, ketentuan yang ada, dan juga jumlah yang ada. Nah, ternyata setelah kami pelajari jumlah yang ada, aturan yang ada peluang untuk diakomodir gitu. Jadi berdasarkan itu, ketika data itu masuk ke kami verifikasinya. Memang kemarin 177 jumlah bakal yang lewat. Setelah kami verifikasi ternyata tidak sebanyak itu yang harus diakomodir gitu, karena ada beberapa hal yang beberapa ketentuan yang harus diikuti dan tidak penuhi syaratnya. Antara lain ada yang PNS. Bantuan ini kan diperuntukkan bagi warga yang terdampak COVID-19, begitu. Jadi yang sangat terdampak. Oleh karena itu kami verifikasi dan data terakhir yang ada pada kami 163 Bapak, 163 saudara yang kita harus akomodir. Dan kebetulan sekali paket-paket bantuan yang ada masih cukup. Untuk itu kami lapor kepada Bapak Wali untuk diakomodir dan disetujui untuk itu. Oleh karena itu hari ini kita akan menyerahkannya begitu. Kemudian perlu kami sampaikan, kami di dinas sosial ada mengelola begitu banyak paket bantuan atau skema bantuan yang ada, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota sendiri. Nah, khusus hari ini Bapak Wali Kota kami mengaturnya dari paket yang dari pemerintah provinsi untuk mengakomodir. Prinsipnya semua warga Kota Kupang yang terdampak harus dilayani. Itu prinsipnya. Dan memang perlu kami sampaikan bahwa data yang ada, yang by name yang diturunkan dari provinsi itu, SK Gubernur itu memang ternyata dalam perjalanannya sudah mendapat jenis bantuan yang lain. Oleh karena itu harus ada mekanisme pergantiannya. Nah, itulah yang peluang yang kita pakai. Ketika ada usulan baru yang masuk, kami verifikasi dan mengakomodir supaya jangan terjadi pendobelan. Itu perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua. Seperti itu langkah-langkah yang kami lakukan. Dan juga ini juga beberapa waktu yang lalu di media kan cukup terekspos juga bahwa ada di beberapa kelurahan tertumpuk begitu, artinya belum tersalur padahal sudah 2 bulan. Jadi kami ambil langkah untuk menggeser dari satu kelurahan ke kelurahan lain yang membutuhkan, termasuk kami geser ke gudang dinas sosial untuk akomodir yang usulan-usulan baru seperti ini. Itu yang perlu diketahui. Kemudian terkait mekanismenya, kita satukan di gudang dinas sosial, dan mungkin Bapak Wali Kota hari ini kita secara simbolis saja menyerahkan untuk beberapa saudara kita. Selanjutnya nanti kita mengaturnya di gudang dinas sosial supaya tertib, karena ini barang bansos, jadi kita harus tertib administrasinya juga. Bantu kami untuk kita sama-sama mengatur dengan baik supaya tertib. Ketika diaudit yang jelas orangnya gitu. Jadi prinsipnya, dan ini juga kegiatan hari ini saya kira bagian dari transparansi dan akuntabilitas, saya kira, supaya jangan tertutup, jangan sekitar kadis sendiri yang bagi secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu kan tidak baik. Hari ini kita buat kegiatan ini, saya kira salah satu tujuannya untuk itu, supaya terekspos.
Kami juga berterima kasih untuk media, peran media yang selama ini khusus dalam masa pandemi dari Maret sampai sekarang cukup luar biasa bagi kami. Ada begitu banyak berita atau informasi yang disampaikan yang secara manusia kami terbatas, tidak mampu untuk menjangkau seluruh warga kita yang membutuhkan. Ketika media mengeksposnya, kami meresponnya. Termasuk Pak Wali sendiri turun beberapa kali untuk merespon, berikan bantuan, karena memang jenis-jenis bantuan yang ada cukup banyak dan tercukupi. Untuk diketahui sampai dengan saat ini Bapak Wali, tembus 80-an ribu orang di Kota Kupang yang mendapat bansos baik reguler maupun dampak COVID. Itu baru dari jalur pemerintah, belum yang dari pihak ketiga ataupun masyarakat yang peduli. Jadi cukup terlayani sebenarnya masyarakat kita. Kemudian jenis bantuan ini karena dari jaring pengaman sosial provinsi bersumber dari APBD provinsi, nilainya Rp1 juta, diberikan dalam 2 tahap, 5.500 seharusnya, dan diberikan dalam 2 bentuk, barang dan uang. Barangnya dalam bentuk beras 60 kg dan uang 300.000. Nah, khusus untuk uang belum hari ini karena kita mesti mantapkan dulu data ini untuk kita kirim ke Dinas Sosial Provinsi. Untuk selanjutnya nanti Dinas Sosial Provinsi mengurusnya ke Bank NTT. Kita di Kota Kupang untuk kuota dari provinsi itu sendiri 7.984 penerima, termasuk Bapak Ibu yang hari ini kita akan terima. Jadi sekali lagi kami mohon untuk kita kerjasama kita untuk proses pengambilannya nanti di gudang Dinas Sosial mulai hari ini. Kalau bisa hari ini kita ambil semua supaya jangan tertumpuk di gudang dinas, kan kami dipantau juga terus, kami dikawal oleh kejaksaan, tipikor, ya seperti itu. Kemudian laporan rutin kami ke datanya by sistem ke BPK, KPK malah diminta hampir tiap hari. Kami minta progres pelaksanaan di tingkat dan bawah, tingkat daerah. Saya kira itu beberapa hal yang merupakan laporan kami pada Bapak Wali Kota Kupang dan kita semua. Dan dengan demikian kami akhiri laporan kami dan memohon kesediaan Bapak Wali untuk memberikan sambutan arahan kepada kita sekaligus menyerahkan secara simbolis untuk beberapa saudara yang terima bantuan. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kadis Sosial, Kabak Protokol, teman-teman anggota ASN yang hadir, teman-teman wartawan, singkatnya semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini untuk melaksanakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat buat kita dalam membina kemitraan dan juga kekeluargaan di kota ini. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pimpinan Kadis Sosial, juga Kabak Protokol bersama juga dengan Pak Joey, Pak Winston dan beberapa teman-teman lain yang punya inisiasi, yang punya mata yang tajam, perasaan yang tajam untuk bisa memberikan masukan arahan kepada kami sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini.
Karena kadang-kadang kita tuh, kami khususnya pemerintah tuh, yang di depan mata kita tidak lihat, yang jauh-jauh sana kita lihat kelihatan terang sekali. Itu persoalannya, sehingga ini catatan buat kita bahwa kegiatan bersurat begini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat buat kita di lingkungan kita dan lihat saudara-saudara kita yang ada bersama-sama dengan kita. Kamu kan bisa bayangkan tiap hari ini wartawan ada di depan kita minta bantuannya di ujung sana ya. Yang depan sini kita tidak pernah tahu. Ini catatan kita. Dan bantuan-bantuan seperti ini Bapak Ibu semua, bantuan sosial ini diberikan kepada semua masyarakat Kota Kupang dari suku apapun juga yang tidak berKTP Kota Kupang pun, asal dia tinggal di Kota Kupang, kita membantu itu. Apalagi mereka terdapat pandemi COVID-19 ini. Itulah sebabnya saya berpikir bahwa teman-teman wartawan pasti terdampak dari COVID-19 ini. Tapi satu hal yang perlu dan harus digarisbawahi di sini bahwa ini tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan politik. Ini perlu biar kawan-kawan tahu. Kalau urusan politik itu masih 2024, Pak. Masih jauh sekali. Istilahnya Belanda masih tidur. Jatuh ketika kesepakat Belanda masih tidur itu. Jadi tidak ada hubungan sama sekali Bapak Ibu semua. Ini perlu digarisbawahi. Dan saya juga ingin sampaikan kepada kawan-kawan, bantuan sosial ini jangan hanya seperti yang model bantuan-bantuan ini juga. Ada bantuan-bantuan lain yang sebenarnya bisa juga dibantu oleh pemerintah Kota Kupang sepanjang ada beberapa persyaratan yang dipenuhi. Misalnya saja kita ini kan punya dana bantuan BPJS. Apakah bisa dibantu? Jangan sampai kalau wartawan nanti sudah sakit baru bingung nanti baru urus BPJS. Lebih urus dari sekarang. Itu termasuk juga saudara-saudara kita yang putus kerja. Yang putus kerjanya, yang kena PHK, sudah urus BPJS-nya. Nanti teman-teman ini sudah nggak kerja, kemudian ada sakit, ya kita nggak bisa tolong kalau nggak ada BPJS. Itu salah satu bahwa teman-teman semua bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sangat strategis untuk kita berbagi kasih satu dengan yang lain. Dan ingin saya tekankan bahwa apa yang kita kerjakan hari ini on the track. On the track artinya kita ikut aturannya semua. Kita tidak ada yang bilang, oh ini kira-kira melanggar aturan. Tidak, itu aturan jelas semua. Dan kita juga tidak mau ambil risiko, ya. Dan ini sudah kita pelajari sungguh-sungguh sehingga apa yang kita kerjakan ini benar-benar on the track. Teman-teman semua, bahwa teman-teman media ini sangat rentan dalam bantuan-bantuan seperti ini. Nanti dipikir segala macam dalam artian wah ini kalau wali kotanya bantu atau dinas sosialnya bantu, kalau ada apa-apa soal bisa rufuk. Dia tetap rufuk, Bapak. Iya, kita ini bukan orang yang terlihat tipis, Bapak. Rufuk saja supaya juga kita bisa bangkit. Kita bisa bangkit untuk memperbaiki. Kalau teman-teman media tidak bisa memberikan kritik, repot itu buat kita. Merasa benar semua nanti. Tetapi memang saya pikir harus diberikan jalan keluar. Jangan hanya tapa-tapa, bodoh, udah selesai. Kan kalau begitu, oh harusnya begini, teman-teman mereka kasih jalan keluar. Kan itu enak. Karena kita semua ini dalam taraf membangun kota ini. Dan saya percaya Tuhan berkati di kota luar biasa. Karena kita bekerja sungguh-sungguh dan itu juga bekerja dengan hati. Bapak bayangkan tahun ini kita membangun 3 taman yang sangat besar, luar biasa, yang merubah wajah kota ini pasti. Kota Kupang ini akan berubah pada tahun depan Desember. Ketika taman-taman besar ini sudah selesai dibangun, ditambah lagi dengan pembangunan air bersih yang besar-besar. Di kota ini Taman Aston, di depan Aston itu, kemudian di LLBK, kemudian di Taman Koridor 3 ini akan dirubah secara total dengan anggaran sekitar 100 miliar lebih. Dan itu sudah dimenangkan atau sudah mulai dikerjakan oleh PT Berantas, itu BUMN. Itu jadi kita bukan akan tapi sudah di kota. Dan saat ini, tahun ini kita usul lagi untuk pembangunan tahun 2021 beberapa
monumen dan juga tempat-tempat yang besar untuk menata kota yang lebih bagus. Misalnya saja yang di Arjuna, depan Arjuna itu, kawan-kawan tahu ya, depan Arjuna itu kita akan tata secara baik di situ. Kami usulkan, saat ini kami sudah usulkan untuk penataan itu Arjuna, kita minta untuk direklamasi sedikit ke laut, kemudian ada jalan turunnya ke bawah, kemudian itu dihubungkan dengan lewat belakang laut itu dihubungkan dengan pantai tenis ke sana. Jadi tapi itu bukan untuk orang jalan saja. Orang jalan di situ ada tempat ngopi sore untuk foto dan sebagainya. Dan itu kan dalam tuh, laut lewat belakang itu. Hubungkan ke belakang sana, itu yang kita usulkan. Dan sudah ada tempat ngopi-ngopi, foto-foto, ya jampi sendiri kalau bisa bawa kawan gitu. Tapi dilarang bawa istri orang. Itu. Ya, walaupun terpaksa nggak boleh. Ya, jadi itu di situ nanti ada foto-foto begitu ya. Itu kita usulkan, mudah-mudahan Pak Jokowi setuju dan Menteri setuju. Itu satu. Kemudian juga kami usulkan yang di depan Hotel Timur, sebelahnya depan Hotel Maya di Ketapang 1. Itu juga terubah secara total. Jadi kalau lihat terus ada model ke square di situ yang langsung ke laut, tembok-temboknya kita bisa bersihkan semua supaya nanti langsung taman dan orang-orang akan banyak dulu di situ, akan melihat sunset dan sebagainya. Dan kotanya akan berubah. Kalau itu disetujui ya. Kalau yang 3 itu sudah setuju, pasti tahun depan juga sudah Desember tahun depannya itu sudah ada perubahan besar di kota ini, dan itu sesuatu yang berarti buat kita karena uang itu bukan dari APBD. Kalau APBD kita nggak mungkin dapat, tapi itu dana diskresi pemerintah sehingga kita mendapatkan itu. Termasuk Bapak Ibu lihat pembangunan yang ada sekarang, drainase, trotoar, itu dana diskresi pemerintah pusat karena permintaan kita ke Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi bisa memberikan perhatian khusus kepada kami. Dan kebetulan juga kami adalah anggota APEXI yang secara periode ketemu Pak Jokowi, ya sambil ketemu KBC. Kita kan pengurus APEXI kan 9 orang saja. Kemarin 3 minggu lalu juga pada saat kami meeting juga kami mengusulkan sesuatu terhadap Omnibus Law yang terjadi itu dari yang mewakili teman-teman wali kota. Bapak Ibu semua, jadi dalam pembangunan Kota Kupang ini saya minta teman-teman wartawan juga tetap kritisi. Ya, kritisi apa yang harus dibuat, apa yang harus dikerjakan. Sama seperti yang kemarin itu mengenai tiang listrik. Oke, itu kan tetap bagus. Cuman memang mungkin teman-teman yang lain belum tahu bahwa itu juga kita itu mengerjakan itu berdasarkan diskusi dengan balai. Orang balai juga datang, pasang di mana. Kemudian tahun depan itu yang sudah trotoarnya dibesarin lagi. Ya, kan juga memang terkesan di tengah, tapi tidak semua juga, karena itu akan lurus ke sana. Jadi tidak boleh nanti satu ada belok sedikit dan sebagainya. Itu memang ada 1-2 yang kena tengah, tapi tidak apa-apa. Trotoarnya tetap akan di belakang akan jadi penuh trotoarnya, karena trotoar itu bisa 3-4 meter. Tanpa itu yang got-got itu ditaruh trotoar nanti dan bentuk yang lebih bagus. Dan itu sudah dalam perencanaan. Jadi taruh untuk tiang di situ, saya pikir itu hanya terpaksa. Kalau ada tanah kosong pasti kita tidak taruh di situ untuk estetika kita. Dan itu satu catatan penting, dan kita harap nanti itu merubah wajah kota kita di tahun-tahun yang akan. Itu jadi memang kalau ada 1-2 yang itu nggak biasa, saya bilang gitu. Dan itu juga banyak juga kita tahu bahwa itu tidak tepat, kita mengerti. Tapi lebih penting juga adalah estetika kota ini, dan juga tidak banyak juga mengganggu saudara-saudara kita yang berjalan kaki di situ. Itu juga biasanya kalau terganggu pada saat hari Sabtu pagi gitu ya. Sekarang juga karena trotoarnya tidak dibangun atau tidak rusak begitu ya, mereka juga nggak jalan di situ selama ini. Nah, mudah-mudahan nanti pembangunan tahun depan itu trotoar sudah bagus, semua jadi bagus, dan juga lampunya masih terata dengan baik.
Bapak Ibu semua, teman-teman semua, saya menyadari juga betul bahwa tantangan kita ke depan ini luar biasa. Termasuk yang ada sampai saat ini masalah COVID-19 ini, orang-orang Kupang ini terus terang aja kepala batu. Sama seperti yang kejadian kemarin di Numbang Sabu itu, ada saudara kita yang meninggal karena COVID, karena COVID juga di sana. Jadi kejadiannya itu beliau itu meninggal sekitar jam 7 atau jam 8 malam, dan hasil swab itu baru keluar jam 12, jam 11 sudah dibawa pulang oleh keluarga. Nah, karena baru diketahui positif, maka teman-teman dari kesehatan itu datang ke sana untuk negosiasi untuk mau dikuburkan, karena aturannya kan 4 jam harus kubur. Tapi karena kita ini kan bandel gitu loh, dan mereka tidak, alasannya terlalu, oh dulu kan dia sakit gula ini, bukan gini, oh datang begini, alasan. Saya bilang itu tidak ada alasan, dia mau sakit gula dulu, mau sakit apa, yang penting keluarnya adalah COVID. Sehingga untuk supaya keluarga kita yang ada di situ terlindungi, tidak terkena dampak itu, maka pemerintah ada di situ untuk membantu untuk menguburkan. Tapi karena saudara-saudara kita itu tidak mau, ya kita biarkan saja. Nah, ini saya juga bilang bahwa itu anak-anak teman-teman dari kesehatan itu bukan tidak ada kerjaan, diurus itu barang. Kalau dia bukan COVID, ngapain diurus? Itu karena COVID, makanya ada di sana berjam-jam menunggu. Ini catatan saya, sehingga ke depan ini rumah sakit juga harus lebih hati-hati. Kalau hasilnya belum keluar, jangan dulu lepas pulang, karena akibatnya bisa fatal. Dan ini kami akan minta pertanggungjawaban dari rumah sakit Siloam. Kalau nanti terjadi dampak di sana, kita akan bisa mempermasalahkan itu. Ya, dampak dari kasus itu. Bapak Ibu semua, teman-teman yang sangat saya hormati, saya pikir itu saja catatan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman dari media juga tetap memberikan kontribusi bagi pembangunan kota ini, yang selama ini sudah memberikan kontribusi luar biasa kepada kami dalam membantu kami menata kota ini. Dan bantuan yang sudah disampaikan hari ini merupakan bagian dari bantuan yang diberikan ke Kota Kupang, baik dari Presiden maupun dari Gubernur, untuk membantu semua warganya. Dan masih ada beberapa bantuan lagi yang akan kami tetap salurkan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada teman-teman wartawan, Pak Joey, Pak Alfred, Pak Winston, dan Kabak Protokol termasuk Bapak Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini sedikit membantu, sedikit berguna buat teman-teman, dan saya percaya bahwa bantuan sosial ini adalah sesuai dengan tracknya dan sesuai dengan aturannya, dan memang perlu diberikan kepada semua saudara-saudara kita ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas bantuan kerjasama yang luar biasa selama ini untuk membantu kami di Kota Kupang dalam menata kota dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Kupang. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, selamat siang.